Oke, ini judulnya bahasa Inggris, tapi saya hari ini nggak khotbah pakai bahasa Inggris, saudara. Takut diri saya sendiri yang nggak ngerti. Jadi lead by the Spirit, saudara. Kita ambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Jadi di surat Galatia ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia yang sedang menghadapi ajaran sesat. Jadi ada sekelompok orang yang dikenal sebagai Yudaisme Kristen, saudara, yang mengajarkan bahwa keselamatan harus didapatkan dengan menaati hukum Taurat seperti disunat, bukan hanya melalui iman kepada Kristus. Di sini Paulus menjelaskan bahwa orang percaya hidup dalam kebebasan oleh kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Namun kebebasan itu bukan untuk hidup sesuka hati kita, bukan untuk hidup seenak, bahasa Indonesia, seenak jidat gitu ya. Bukan seenak keinginan daging kita, melainkan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu cara untuk menunjukkan keinginan, saudara. Jadi mungkin ya, kalau saya lihat mungkin Paulus gimana cara nerangin tentang hidup dipimpin oleh daging, hidup dipimpin oleh roh. Hidup di dalam roh, hidup di dalam hukum Taurat. Salah satunya adalah membuat kontras. Contoh, kalau sekarang kita lagi duduk, tiba-tiba Kodani handstand, kita semua tertuju sama Kodani, bener gak? Ya kan? Enggak, saya gak minta Kodani handstand ya. Tiba-tiba dia handstand kiri kanan, enggak, saudara. Mungkin Paulus makanya dia buat kontras biar orang-orang nih ngerti. Biar orang-orang, woi sadar, wis angel iki. Bahasanya ini susah banget nih di jemaat Galatia. Jadi ini kontras yang Paulus sebutkan di dalam Galatia 5. Di sini kita akan melihat 4 poin, saudara. Poin yang pertama, hidup oleh roh mengalahkan keinginan daging, ayat 16 sampai 18. Yang kedua, pengertian perbuatan daging, ayat 19 sampai 21. Yang ketiga, buah roh sebagai hasil kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, ayat 22 sampai 23. Yang keempat, aplikasi hidup untuk orang percaya, ayat 24 sampai 26. Kita akan masuk ke poin yang pertama. Seringkali kita berpikir bahwa setelah diselamatkan, kita merasa bebas dan hidup sesuka hati kita. Tapi Paulus mengingatkan kita bahwa kebebasan dalam Kristus bukan berarti bebas berbuat dosa, melainkan bebas untuk hidup menurut kehendak Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh membawa kita pada kehidupan yang berbuah. Hidup oleh roh mengalahkan keinginan daging, berarti ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, kita dimampukan untuk menolak keinginan dosa. Jadi keselamatan bukan license to sin, tapi kemampuan kita dimampukan untuk berkata no terhadap dosa, saudara. Roh Kudus, kita tidak dikuasai dosa, kita punya kuasa yang memilih yang benar karena pimpinannya, saudara. Ya bayangkan, saudara, daging dan roh ya, saudara. Daging ingin mengambil alih, kita bawa mobil, daging ingin mengambil alih setir untuk membawa kita ke jurang marah, iri hati, dengki, kebencian, egois. Tapi kalau kita membiarkan Roh Kudus duduk di kursi supir, dia akan menuntun kita ke arah yang benar. Yaitu kasih, mengampuni, penguasaan diri, hidup yang berbuah. Selama Roh Kudus yang memegang setir di dalam hidup kita, kita bisa tetap di jalur yang Tuhan mau, saudara. Meski daging nih kadang teriak di kursi penumpang, ya kan? Jadi pertanyaannya hari ini, siapa yang memegang setir di dalam hidup kita? Apakah daging kita atau Roh Kudus? Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan.
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hidup oleh Roh artinya menjadikan Roh Kudus sebagai penuntun kita sehari-hari, saudara. Daging adalah natur manusia yang berdosa. Tadi kalau kita baca di sela dari Pak Robert, siapa dari kita yang tidak berdosa boleh lambaikan tangan? Jonathan aja nggak angkat tangan, saudara. Bayangin kalau yang aku tidak berdosa menipu dirinya sendiri, saudara. Ini bertentangan, daging ini bertentangan dengan kehendak Allah. Jika kita dipimpin oleh Roh, kita tidak akan tunduk pada hukum Taurat. Karena Roh Kudus akan memampukan kita secara internal untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena paksaan hukum Taurat. Yang kedua, pengertian perbuatan daging. Keinginan daging itu adalah gambaran tentang kehidupan jasmani dari manusia. Tidak ada yang salah, saudara. Kita hidup dalam urusan jasmani, nggak ada yang salah. Tetapi keinginan yang menuntut kita mengikuti hawa nafsu dan menjauh dari kehendak Allah, itulah yang menjadikan itu masalah, saudara. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata gini, saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini di sini Paulus mungkin ya nadanya nih di terakhir nih rada marah. Lu nggak bisa dibilangin nggak masuk surga. Ini batu banget, nggak bisa dikasih tahu, nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi di ayat 19 di awal kalau kita baca, saudara, ada yang menarik. Perbuatan daging telah nyata. Jadi kenapa ada penekanan telah nyata, saudara? Jadi dalam bahasa Yunani, jadi bukan telah nyata lawan katanya tidak nyata. Enggak, saudara. Dalam bahasa Yunani gini, phaneros. Dalam bahasa Yunani, phaneros itu artinya diketahui secara publik dan dijumpai oleh orang banyak sehingga menjadi hal yang biasa. Contoh, saudara, kecelakaan mobil banyak banget, betul. Tapi media nggak ngeliput, cuma hal-hal yang penting aja. Tapi begitu kecelakaan pesawat, satu dunia mungkin satu Asia, bahkan di televisi bukan cuma di Indonesia, di contoh kita tahu waktu Kuala Lumpur pesawat Kuala Lumpur jatuh, kita di Indonesia. Karena apa? Nggak biasa pesawat jatuh, tapi giliran mobil berapa banyak saudara jumpai di Gading Serpong saja. Ya, setiap hari ada aja nabrak ini, nabrak itu, kecemplung, ya kan, penyok, ya kan, bisa mobil kebalik. Dan itu menjadi hal yang biasa. Itu. Jadi sesuatu yang terjadi sangat sering dianggap enteng dan wajar. Makanya di sini kita tidak heran Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, perbuatan daging apa yang ditulis Paulus itu sering terjadi di sana, saudara. Perbuatan daging. Percabulan aturan tidak senonoh. Melanggar akan kesopanan dan kesusilaan itu disebut cabul. Orang-orang yang hidup dituntun oleh keinginan dagingnya dan hidup dalam ketidaksenonohan. Hidup yang suka melanggar akan kesopanan dan kesusilaan. Itulah percabulan. Kecemaran. Kecemaran adalah segala sesuatu yang membuat manusia tidak layak datang di hadapan Tuhan. Tuhan itu namanya cemar. Jadi karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, nggak bisa tuh sebenarnya, saudara. Tapi nanti kita akan melihat. Jadi hawa nafsu adalah keinginan daging yang berlebihan dan tidak
terkendalikan, terutama yang bertentangan dengan kehendak Allah dan keinginan yang mendorong menjauh dari kebenaran. Penyembahan berhala. Dulu kita berpikir penyembahan berhala itu cuma patung-patung yang kita sembah, saudara. Tapi di sini penyembahan berhala adalah tindakan sesuatu atau seseorang di posisi yang seharusnya hanya milik Allah, yaitu pusat kasih, ketaatan, harapan kita. Ini tidak hanya berarti menyembah patung, tapi juga menyembah keinginan, kekayaan, kekuasaan, bahkan diri kita sendiri. Sihir, jadi segala bentuk usaha manipulatif, kekuatan spiritual, supranatural di luar kehendak Allah. Perseteruan, saudara. Perseteruan adalah keadaan permusuhan, pertikaian atau konflik yang terus-menerus antara dua pihak atau lebih, saudara. Yang timbul dari hati yang dipenuhi kebencian, iri hati atau keangkuhan. Seberapa banyak di sini yang makan bubur tidak diaduk, saudara? Ada? Tuh, cuma 2 orang, Samuel, Kevin, dan Kapatudu. Yang diaduk, lambaikan tangan. Wah ya Rit, yang tidak angkat tangan tidak suka bubur. Gak apa-apa, saudara. Jadi seberapa banyak, jadi perseteruan tuh, kita bikin grup bubur yang diaduk, bubur yang tidak diaduk. Kayaknya konflik, enggak, karena istri saya suka bubur yang tidak diaduk. Dia kalau ngelihat saya makan bubur diaduk, dicampur, rada aneh. Apaan tuh, kerupuknya meleleh, padahal itu ya anugerah ya saudara ya, kita bisa tahu itu, benar gak sih? Ya kan, apaan nih dicampur-campur, kalau dia enggak, sambelnya juga dipisah, nggak disampur, wah saya nggak bisa saudara. Jadi perselisihan adalah dosa yang lahir dari ego dan kedagingan, bukan dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus menegaskan bahwa orang yang terus hidup dalam perselisihan tanpa pertobatan tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Orang percaya dipanggil untuk hidup rukun, sabar dan penuh kasih, bukan mempertahankan konflik, saudara. Iri hati, perasaan tidak senang ketika orang lain mendapatkan hal baik, bahkan menginginkan agar orang itu tidak memilikinya. Bukan hanya ingin seperti orang lain, tapi ingin orang lain itu kehilangan. Atau bahkan ya saudara ya, kita senang sekali lihat orang susah. Dan susah sekali lihat orang senang, saudara. Iri hati ketika menganggap biarin deh gue rugi, yang penting dia rugi lebih banyak. Itu tuh, biarin kalau gue rugi 10 juta, biarin yang penting dia rugi 100 juta. Iri hati adalah perasaan tidak senang ketika orang lain mendapatkan hal baik, saudara. Kita mau sama-sama hari ini koreksi apa yang perbuatan daging apa yang menonjol di hati kita, saudara. Atau saudara bilang, wah nggak relate, kayaknya nggak ada semua di sini. Wih, keren. Mari kita akhiri khotbah kita hari ini, saudara. Amarah adalah kemarahan yang muncul dari keangkuhan dan tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Orang percaya dipanggil untuk mengendalikan diri, bukan membiarkan amarah menguasai hati dan tindakan, saudara. Kepentingan diri sendiri adalah bagian dari perbuatan daging yang merusak relasi, menimbulkan konflik, dan bertentangan dengan kasih Kristus. Ini adalah sikap yang mementingkan keuntungan pribadi di atas kepentingan orang lain atau tubuh Kristus, saudara. Karena kepentingan sendiri, seberapa banyak yang dulu sahabat, terus bisnis bareng, terus tiba-tiba konflik jadi bermusuhan, saudara. Seberapa banyak saudara yang bisnis dengan keluarga saudara sendiri, konflik, seketika gak jadi saudara lagi. Percederaan adalah salah satu dari perbuatan daging, yaitu perilaku yang lahir dari sifat manusia lama yang belum dipimpin oleh Roh Kudus. Percederaan di sini bukan berarti melukai secara fisik, saudara,
melainkan memecah belah dan menciptakan faksi atau kelompok yang saling bersaing. Roh pemecah adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya, mempengaruhi orang lain, aliran pemisah dan memecah kesatuan umat percaya. Jadi kayak misalnya, wah saya nggak setuju nih kalau Kodani duduk terus goyang-goyang gitu ya. Duduk yang kalem aja gitu. Terus saya langsung menggiring. Oke, saya temenan lah sama Pastor Pets karena duduknya kalem gitu. Nggak kayak Kodani lebar gitu ya kan. Enggak. Karena udah akrab jadi cuma bisa Kodani yang tidak tersinggung saudara ya. Ini tadi Pastor Pet tanya berapa lama sharingnya. Saya kemarin pakai timer 25 menit. Saya bilang ini singkat banget 25 menit. Tapi kalau bilang kiri kanan mungkin bisa lebih gitu. Iya gak? Kalau kita khotbah ya lihat bilang ke kanan kiri sama kanan kiri saudara bilang kedengkian ya kedengkian. Nah mungkin bisa panjang tuh ya. Tapi enggak saudara. Oke. Jadi kedengkian adalah kebencian yang lahir dari iri hati. Kemabukan adalah bukan sekedar minum alkohol saudara. Ini tentang gaya hidup tidak terkendali mencari pelarian dalam yaitu zat adiktif. Jadi segala sesuatu yang mengikat. Pesta pora dalam simbol hidup yang dikuasai oleh keinginan daging dan tidak terkendali. Tuhan memanggil orang percaya untuk meninggalkan gaya hidup itu dan hidup dalam kekudusan, penguasaan diri dan kesadaran rohani. Next, poin yang ketiga. Buah roh sebagai hasil kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh adalah hasil nyata dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ketika seseorang membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupannya, hidupnya berubah dan menghasilkan karakter seperti kasih, saudara. Sukacita, damai sejahtera. Tapi tanda bahwa Roh Kudus bekerja dan mengubah hati secara nyata. Itulah buah roh, saudara. Bukan buah-buah roh. Bukan buah, buah kasih, buah damai. Bukan buah-buahan ini, saudara. Jadi gini, bayangkan hidup saudara seperti pohon. Kalau akarnya terhubung dengan Roh Kudus, sumber kehidupan sejati, maka buahnya akan muncul dengan sendirinya. Seperti damai, seperti sejahtera, kesabaran. Tapi kalau akarnya daging saudara, ego dosa, maka yang tumbuh justru iri, marah, dan hal-hal yang merusak. Jadi buah roh bukan hasil usaha kerja jadi orang baik, tapi bukti dari hidup yang diserahkan pada pimpinan Roh Kudus. Karena kalau kita baca tadi di awal, kedua-duanya ini punya keinginan daging dan keinginan roh, saudara. Cuma kita mau membiarkan yang mana nih? Apakah keinginan daging atau keinginan roh? Ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Paulus berkata, tetapi buah roh. Mari kita pikirkan saudara. Kenapa ketika Paulus tentang daging, Paulus berkata perbuatan daging telah nyata. Harusnya kita membandingkan dengan roh. Perbuatan roh telah nyata harusnya. Kenapa waktu itu Paulus bilang perbuatan daging telah nyata dan di sini perbuatan roh. Dia nggak bilang perbuatan roh telah nyata, saudara. Jadi kata buah dalam bahasa Yunani adalah karpos. Saya kurang jago bahasa Inggris tapi saya lumayan lah bahasa Yunani, saudara. Asik. Ya, jadi dalam bahasa Yunani ini karpos, buah ini kita semua tahu memiliki sebuah pemahaman bahwa buah sangat tergantung pada pokoknya. Buah tidak bisa dihasilkan dari dirinya sendiri, saudara. Kecuali ranting itu menempel pada pokok, barulah bisa menghasilkan buah. Dengan kata lain, Paulus memberitahu kalau kita hidup baik
hidup benar, kita mau dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, maka ingat, kita tidak kerjakan itu dari usaha kita sendiri. Kita hanya bisa kalau kita menempel kepada Kristus, sang pokok itu, saudara. Ketika kita menempel dengan Kristus, maka secara otomatis buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak, kita dimampukan untuk mengasihi, kita dimampukan untuk sukacita di dalam setiap keadaan, saudara. Buah bukan hasil usaha manusia, tapi hasil hidup yang dekat dan taat pada tuntunan Roh Kudus. Buah roh itu satu paket, saudara, bukan pilihan. Jadi kalau saudara bilang, oke, saya mau kasih aja tapi mengabaikan penguasaan diri, mengabaikan yang lain. Enggak, ini satu paket, saudara. Dan Paulus di sini bilang apa, saudara? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saya ambil quotes dari Tim Keller, kita diselamatkan oleh iman, namun kita tidak diselamatkan oleh iman yang tidak menghasilkan buah. Sekarang izinkan saya bilang ke kiri kananmu, mari kita menghasilkan buah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Akhirnya ada. Iman yang benar akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, saudara. Seperti kasih, sukacita, penguasaan diri. Buah ini bukan untuk mencari pujian manusia, tapi sebagai bukti nyata bahwa Roh Kudus bekerja dan mengubah hati setiap kita. Jika hidup kita tidak menunjukkan buah, itu berarti kita perlu kembali menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu memimpin, tapi daging itu menuntut. Yang keempat, aplikasi untuk hidup orang percaya. Identitas sebagai milik Kristus ditandai oleh tindakan nyata, menyalibkan daging, meninggalkan cara hidup kita yang lama, penuh dosa, hawa nafsu, dan keinginan egois. Ini bukan sekedar perasaan orang percaya aja, saudara, tetapi komitmen nyata untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging artinya memutuskan hubungan dengan cara hidup kita yang lama, bukan sekedar mengurangi, tetapi mematikannya. Menyalibkan daging bukan hanya menolak perbuatan jahat secara moral, tetapi juga memutuskan ketergantungan hati terhadap berhala yang tersembunyi, seperti pengakuan, kesuksesan, relasi, atau pencapaian dunia yang dijadikan sumber identitas kita. Yang bisa memampukan kita hidup tidak menurut keinginan daging adalah menyadari betul bahwa kita adalah milik Yesus, saudara. Jadi kita tidak melakukan dosa bukan karena kita takut masuk neraka. Kita tidak melakukan dosa karena kita tahu kita milik Yesus, saudara. Ia menjadikan kita miliknya melalui karya salibnya. Kematian dan kebangkitannya menebus kita dengan darahnya yang maha. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia tidak hidup menurut daging karena Roh Kudus ada di dalam orang-orang yang menjadi milik Kristus. Di Roma 8 ayat 9 berkata gini, saudara, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kuduslah pada akhirnya, saudara, Roh Kuduslah yang menghidupkan, memampukan kita. Jadi setiap ketaatan di dalam hati kita sebagai buah dari kelahiran baru, saudara. Ayat ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh berarti telah menerima hidup baru dari Allah melalui karya Kristus.
Namun Paulus menekankan bahwa hidup itu harus terus dijalani di bawah pimpinan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita setiap hari untuk dituntun, diarahkan dan dibentuk oleh Roh Kudus dalam pikiran, perkataan, sikap hati dan tindakan kita, saudara. Terakhir, saudara. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah saling menentang dan saling mendeki. Gila hormat muncul saat kita menggantungkan nilai diri kita pada penilaian manusia, bukan pada kasih Allah. Saling menentang dan mendeki timbul saat kita membandingkan diri kita sama orang lain, saudara. Seberapa sering kita membandingkan diri kita sama orang lain? Seberapa sering kita melakukan sesuatu untuk dinilai sama orang? Seberapa sering identitas kita ditentukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, saudara? Di dalam Injil kita melihat bahwa nilai diri kita bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh kasih Allah yang nyata dalam Kristus Yesus. Disalib, Kristus mati untuk manusia berdosa yang mencari hormat dan terjebak dalam perbandingan. Ia bangkit agar kita hidup sebagai ciptaan baru yang tidak lagi dikuasai oleh iri hati atau kesombongan, saudara. Jadi pertanyaannya, saudara, kita mau membiarkan keinginan yang mana, saudara? Apakah kita mau membiarkan keinginan daging atau keinginan roh? Yang tadi saya bilang, karena keduanya sama-sama memiliki keinginan. Saya mau tes, saudara. Ini Samuel nih guru les. Jadi guru les SD, SMP, SMA, kuliah. Oh enggak ya, tes ya. 5 kali 5 berapa, Sam? 25 kali 5 125 kali 5 625, benar gak ya? Benar. 625 kali 5. Udah. Terus 625 dikali 0. 0. Coba kita tanya Marcelo, dia kuliah di Bino, saudara. 7 kali 7 berapa? 49. 49 kali 7. Padahal kalau ngarang saya juga gak tahu, saudara. Asal aja. 0 dikali 0 berapa? 0 hasilnya. Bayangin yang 00 ini, saudara. Saya bisa undang Kapet maju. Jadi yang 00 ini ada satu yang turun ke dunia, yaitu Yesus. Ketika di depan, inilah yang membuat orang itu bernilai. Bukan karena usahanya. Kita yang 0 ini bisa Allah melihat kita bernilai karena apa? Karena kehadiran Yesus Kristus, saudara. Jadi bukan karena ditentukan orang lain. Keinginan daging ujungnya membuat kita ke titik 0, saudara. Tapi ketika kita mengizinkan Rohnya yang kudus menuntun kehidupan kita, kita bernilai, saudara, karena Yesus, bukan karena kekuatan kita sendiri. Terima kasih. Cuma di sini boleh nyuruh-nyuruh pastor. Jadi kita sadar, ya saudara, dari yang 000, tapi pertanyaannya seringkali kita memposisikan Yesus itu di belakang, bukan di depan. Seringkali kita memposisikan, karena apa? Kita seringkali ketika kita ngelihat, wah, orang nilai gua kalau, wah, rambut gua harus keren, terus pakaian harus bagus. Itu salah? Enggak, saudara. Kalian pakaian harus bagus ke gereja enggak salah, saudara. Tapi ketika itu menjadi identitas kita, maka disitulah yang tadinya mungkin nilainya banyak, begitu dikali 0 oleh perbuatan daging, hasilnya 0, saudara. Tapi 0 ini, ketika kita tahu kehadiran Yesus Kristus lah yang membuat kita bernilai. Bukan karena kita bernilai Tuhan datang ke dunia ini. Enggak, saudara. Karena Dia datang ke dunia ini yang tadinya 0. Seketika Allah melihat, wih, nilai.
Yang tadinya tidak benar, kini menjadi dibenarkan, saudara. Jadi kalau hari ini keinginan daging yang menguasai kalian, kita mau sama-sama cek ke dalam hati kita. Kalau kita baca dari perbuatan daging semuanya perbuatan yang terlihat. Ya ada beberapa yang tidak terlihat, iri hati, tapi yang terlihat pesta pora. Terus apalagi saudara? Wah udah lupa nih ya. Kemabukan, ya kan, percabulan. Tapi tahu nggak, buah roh nggak ada yang terlihat. Karena tahu Injil, tahu solusi dari manusia itu mengubah hati. Bukan soal perilaku, bukan soal memodifikasi perilaku, tapi hatinya yang diubah. Maka disitulah iman yang menghasilkan buah, saudara. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita mau sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Apakah saya sedang hidup dipimpin oleh roh atau oleh keinginan daging?